Selamat datang di Painting Zahida, tempat di mana seni dan kreativitas bertemu untuk menciptakan karya luar biasa. Di channel ini, saya akan membimbing kalian untuk menggali potensi seni lukis kalian, mulai dari teknik dasar hingga trik-trik menarik untuk memperindah karya seni yang kalian buat. Jika kalian adalah pemula atau bahkan sudah berpengalaman, pastikan kalian tetap menemukan sesuatu yang baru dan menyenangkan di sini. Hari ini, kita akan belajar bersama cara membuat pola bunga mawar yang indah dan memukau. Bunga mawar adalah simbol keindahan dan cinta yang sering muncul dalam banyak karya seni, dari lukisan klasik hingga ilustrasi modern. Di tutorial kali ini, saya akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana cara membuat pola bunga mawar yang terlihat realistis dan elegan. Bagi kalian yang baru memulai, jangan khawatir. Prosesnya cukup sederhana, dan saya akan memberikan tips dan trik agar kalian bisa mengikuti setiap langkah dengan mudah. Kita akan mulai dengan menggambar pola dasar bunga mawar, kemudian kita akan menambahkan detail dan bayangan untuk memberi dimensi pada gambar. Setelah itu, kita akan melukisnya dengan warna yang cerah dan menambahkan sentuhan akhir yang membuat bunga mawar tersebut tampak hidup. Untuk memulai, kalian hanya membutuhkan beberapa bahan dasar seperti pensil, penghapus, kuas, cat air atau cat minyak, dan tentunya kanvas atau kertas gambar. Jika kalian belum memiliki semua perlengkapan tersebut, jangan khawatir, kalian bisa mulai dengan alat sederhana yang ada di rumah. Yang terpenting adalah semangat dan keinginan untuk belajar. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggambar kelopak bunga mawar dengan bentuk melengkung yang saling tumpang tindih. Ini adalah bagian yang paling penting karena kelopak adalah elemen utama yang akan membentuk keindahan bunga tersebut. Setelah kita membuat pola kelopak bunga, kita akan lanjutkan dengan menggambar batang dan daun di sekitarnya. Pastikan kalian memberi ruang yang cukup agar bunga terlihat seimbang. Selanjutnya, kita akan mempelajari teknik pewarnaan yang akan memberi kedalaman pada bunga mawar. Menggunakan warna yang tepat sangat penting agar bunga terlihat hidup dan berbunga di atas kanvas. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan warna dengan lapisan-lapisan tipis, yang dikenal dengan teknik glazing. Dengan teknik ini, kalian bisa menciptakan gradasi warna yang halus dan memperkuat dimensi bunga. Setelah selesai melukis bunga mawar, kita akan menambahkan bayangan dan sorotan pada bagian-bagian tertentu untuk memberikan kesan 3 dimensi. Hal ini akan membuat lukisan bunga mawar kalian lebih realistis dan penuh kehidupan. Jangan takut untuk bereksperimen dengan warna dan bayangan yang berbeda. Seni adalah tentang mengekspresikan diri, jadi ikuti insting kalian. Jika kalian suka dengan tutorial ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, subscribe channel Painting Zahida, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya. Saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan tentang seni lukis dengan kalian. Jadi, mari kita mulai melukis dan membuat bunga mawar yang indah bersama-sama. Membuat pola bunga mawar adalah salah satu aktivitas seni yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberi rasa puas setelah melihat hasil karya yang indah. Bunga mawar merupakan simbol keindahan dan keanggunan, dan menggambar pola mawar bisa menjadi cara yang bagus untuk melatih keterampilan menggambar serta menambah kreativitas dalam seni. Meskipun bunga mawar mungkin tampak rumit pada pandangan pertama, dengan langkah-langkah yang tepat, siapapun bisa melukis atau menggambar pola bunga mawar yang menakjubkan. Mari kita mulai dari langkah dasar untuk membuat pola bunga mawar. Langkah pertama, membuat pusat bunga. Untuk memulai menggambar bunga mawar, pertama-tama kita perlu menentukan pusat bunga yang akan menjadi dasar dari kelopak-kelopak mawar. Ambil pensil dan gambarlah sebuah lingkaran kecil di tengah kanvas atau kertas Anda. Lingkaran ini akan menjadi inti atau pusat bunga. Pusat bunga mawar biasanya lebih kecil dibandingkan dengan kelopak yang mengelilinginya, jadi pastikan lingkaran ini cukup kecil. Pada titik ini, Anda juga bisa menambahkan sedikit bayangan atau detail untuk memberi kesan kedalaman pada pusat bunga tersebut. Langkah kedua, menggambar kelopak bunga. Setelah menggambar pusat bunga, langkah selanjutnya adalah menggambar kelopak-kelopak bunga. Kelopak bunga mawar biasanya berbentuk melengkung dengan ujung yang sedikit tajam. Untuk kelopak pertama, gambarlah bentuk setengah lingkaran atau bentuk oval yang melengkung di sekitar pusat bunga. Pastikan kelopak pertama ini cukup rapat dengan pusat bunga. Kemudian, lanjutkan dengan menambahkan lapisan kelopak berikutnya. Lapisan kelopak ini seharusnya sedikit lebih besar dari kelopak pertama. Setiap lapisan kelopak akan mengelilingi kelopak sebelumnya. Dan semakin besar ukuran kelopak, semakin terlihat bunga itu mulai mekar. Jika Anda melihat bunga mawar asli, Anda akan menemukan bahwa kelopak-kelopak tersebut menyusun bentuk spiral, jadi pastikan kelopak Anda mengikuti pola alami ini. Cobalah untuk menambahkan 5 hingga 6 lapisan kelopak, tetapi jangan khawatir jika ada beberapa kelopak yang tampak sedikit lebih besar atau lebih kecil dari yang lain.
Hal ini justru memberikan efek alami pada bunga. Langkah ketiga, menambahkan detail pada kelopak. Setelah menggambar kelopak-kelopak bunga, kita bisa mulai menambahkan detail untuk memperjelas struktur kelopak. Salah satu cara untuk memberi kedalaman pada bunga adalah dengan menggambar garis-garis halus di sepanjang kelopak. Garis-garis ini akan memberi kesan lipatan-lipatan yang terjadi pada kelopak mawar yang mekar. Anda bisa menggambar garis-garis kecil dan melengkung yang mengikuti bentuk kelopak, dari pusat menuju ujung kelopak. Selain itu, pastikan kelopak memiliki bayangan di bagian tertentu, terutama di bagian bawah kelopak yang lebih dekat dengan pusat bunga. Penggunaan bayangan ini akan memberi kesan bahwa bunga mawar memiliki dimensi 3 dimensi, yang membuatnya lebih realistis. Ingat, tidak ada bunga yang sempurna, jadi biarkan garis-garis ini alami dan tidak terlalu teratur. Langkah keempat, menggambar batang dan daun. Setelah selesai dengan kelopak bunga, saatnya menggambar batang dan daun bunga mawar. Batang bunga mawar biasanya cukup ramping, tetapi bisa lebih tebal di bagian bawahnya. Gambarlah sebuah garis lurus yang mengarah ke bawah dari bagian bawah bunga. Batang bunga mawar biasanya memanjang dan sedikit melengkung, tergantung dari posisi bunga tersebut. Pada sisi batang, gambar daun-daun mawar yang panjang dengan ujung yang lancip. Daun mawar seringkali memiliki bentuk yang memanjang, dengan dua sisi yang sedikit melengkung. Jangan lupa untuk menambahkan garis-garis pada daun, yaitu urat daun yang dapat memberikan tekstur dan kesan detail pada gambar. Daun-daun ini bisa saling tumpang tindih, tetapi pastikan mereka tidak terlalu rapat satu sama lain. Langkah kelima, menambahkan bayangan dan sorotan. Setelah Anda selesai dengan pola dasar bunga mawar, saatnya untuk memberikan sentuhan akhir yang akan membawa bunga mawar Anda hidup. Tambahkan bayangan halus di sekitar kelopak dan batang untuk memberi dimensi pada gambar. Misalnya, pada sisi kelopak yang lebih jauh dari pusat bunga, berikan bayangan lebih gelap untuk menunjukkan efek cahaya yang jatuh pada bunga. Untuk memberikan efek sorotan pada bunga, Anda bisa menambahkan warna lebih terang pada bagian tengah kelopak atau bagian yang lebih dekat dengan sumber cahaya. Teknik pencahayaan dan bayangan ini akan memberi kesan bahwa bunga mawar tersebut benar-benar mekar dan memiliki bentuk 3 dimensi. Langkah keenam, pewarnaan dan penyelesaian. Setelah selesai dengan garis dan bayangan, Anda dapat mulai memberikan warna pada bunga mawar. Untuk memberikan warna pada bunga mawar, biasanya kita menggunakan warna merah, merah muda, putih, atau bahkan kuning, tergantung pada jenis mawar yang ingin Anda gambarkan. Jika Anda melukis menggunakan cat air, mulailah dengan lapisan warna tipis di sekitar kelopak bunga dan tambahkan lapisan warna lebih gelap pada bagian bawah kelopak untuk memberikan efek gradasi. Jangan lupa untuk memberikan warna hijau pada batang dan daun. Anda dapat bereksperimen dengan berbagai variasi warna hijau, dari hijau muda di bagian atas daun hingga hijau gelap di bagian bawah daun untuk memberi kesan bayangan alami. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda sekarang memiliki pola bunga mawar yang indah dan penuh detail. Latihan adalah kunci utama dalam menggambar, jadi jangan ragu untuk terus berlatih hingga Anda merasa nyaman dengan setiap langkah. Semoga tutorial ini membantu Anda untuk menciptakan bunga mawar yang cantik dan realistis. Terima kasih telah mengikuti tutorial tentang cara membuat pola bunga mawar ini. Saya berharap langkah-langkah yang saya bagikan dapat membantu kalian lebih memahami proses menggambar dan melukis bunga mawar dengan lebih mudah. Seni adalah perjalanan yang menyenangkan, dan saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan serta inspirasi dengan kalian semua. Semoga kalian menikmati setiap detik dalam membuat karya ini dan merasa puas dengan hasilnya. Sebagai seniman, kita semua memiliki gaya dan cara yang unik dalam berkreasi. Yang terpenting adalah menikmati setiap proses dan tidak takut untuk bereksperimen. Seni tidak terikat oleh aturan baku. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa mengekspresikan diri dan perasaan melalui karya yang kalian buat. Jadi, jika bunga mawar yang kalian gambar tidak sempurna di percakapan pertama, jangan khawatir. Terus berlatih, dan kalian akan melihat hasil yang semakin baik seiring waktu. Jika ada bagian yang kalian merasa sulit, itu adalah hal yang normal. Setiap seniman pasti pernah merasa kesulitan dan menghadapi tantangan. Yang penting adalah jangan menyerah. Kuncinya adalah ketekunan dan kesabaran. Jangan terburu-buru dan nikmati setiap tahap dalam prosesnya. Setiap goresan kuas dan detail yang kalian tambahkan adalah bagian dari perjalanan kreatif yang berharga. Teruslah berlatih, karena semakin sering kita berlatih, semakin kita bisa menguasai teknik yang ada. Seni bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal rasa percaya diri. Percayalah pada kemampuan kalian, meskipun terkadang hasil awal tidak sesuai dengan harapan. Setiap karya yang kalian buat, baik itu sederhana atau kompleks, adalah hasil dari usaha dan dedikasi kalian.
Jangan pernah meremehkan kemajuan yang sudah kalian capai, karena setiap langkah kecil dalam seni adalah bagian dari proses untuk mencapai karya yang lebih baik. Jika kalian merasa puas dengan pola bunga mawar yang sudah kalian buat, saya sangat ingin melihat hasil karya kalian. Jangan ragu untuk membagikan foto atau video karya kalian di media sosial dan tag Painting Zahida. Saya akan sangat senang melihat bagaimana kalian mengaplikasikan teknik yang telah diajarkan di tutorial ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati tutorial ini, subscribe untuk mendapatkan video tutorial seni lainnya, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu untuk belajar bersama saya. Semoga seni selalu menjadi bagian dari hidup kalian, dan kalian terus merasa terinspirasi untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berkarya.